Itu patung Bunda Maria. Suti kok belum? Belum sampai, tapi berharap suatu saat bisa Safan sampai. yang tadi belum. Belum Fian, Oh, belum. nanti kata sama-sama. Saya undang datang. Iya. Kalau tidak ada tiket saya bisa. Wah, luar biasa sekali. Tadi kan, Pak Widi sudah bilang bahwa itu dibangun bahwa karena suatu panggilan. Berarti itu tidak saja dikhususkan buat umat Katolik ya Pak, tapi untuk semua yang mau berkunjung karena latar belakangnya itu wah mantap sekali. Langsung latar belakang pemandangan Laut. view View-nya laut. langsung View-nya laut. bagus. Saya View-nya bagus. sudah ke sana soalnya. Iya. Jadi yang bagus itu bukan di Labuan Bajo saja, di Belu. Belu juga Belu juga bagus, iya. Belu, Purun Bela. Karena kebetulan calon saya orang sana, Pak. Oh, Saya kan di Kilo 3 jadi. mantu. Iya, Manivo atau apa itu? iya, iya. Oke kan, tadi Calon ya. kita lanjutin lagi. kita lanjut ya kan tadi sudah ada politeknik, terus sudah ada wisata religi patung Bunda Maria segala bangsa ya Pak, kalau tidak salah. Iya. Yang ketiga tuh ada satu yang paling menarik dan cuma ada satu-satunya di NTT. Kan sudah tahu belum? Tahu lah. Iya. Kan kita udah baca. Iya, mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Nah, ini menurut referensi yang kami baca, mall pelayanan publik ini adalah tempat untuk satu pintu ya. Iya. Ya, satu pintu untuk mempermudah masyarakat datang berikan keluhan-keluhannya. Betul gitu, Pak? Mungkin kami salah. Kita jadi pemimpin harus menjadi pelayan masyarakat. Yes. Untuk memudahkan melayani masyarakat, saya berpikir harus ada satu tempat di tengah kota, dia tidak boleh jauh. Datang urus KTP, datang urus SIM, datang urus izin ketenaga kerjaan, segala macam. Kalau boleh dipusatkan di satu tempat. Dan kebetulan di Belu ada gedung kantor daerah tua yang sudah tidak digunakan, sudah terbengkalai. Bertahun-tahun dibiarkan. Itu saya lihat, wah ini kalau jadi satu plaza, satu perizinan untuk semua boleh berkantor di sini, wah keren. Di tengah kota, di depannya ada alun-alun plaza. Iya. Ya, kita rehab dan puji Tuhan waktu itu terbaik di satu Indonesia bagian timur. Untuk Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Berarti bukan di NTT saja ya. Ya, Indonesia bagian timur. Wah, itu Satu-satunya di jadi memang ada di NTT dan di Belu lagi. Dan di Belu. Karena memang kalau misalnya satu pintu itu kan bagus ya. Iya, supaya biar lebih cepat. mobilitas masyarakat Iya, itu lebih cepat. tidak harus dari sini harus ke sini lagi, kan semua sudah terpusat di satu Saya tempat. surat. saya juga menginginkan pada saat pembangunan itu jadi memberikan kepastian pada masyarakat. Iya. Izin-izin yang diperoleh itu harus mendapat kepastian. Contoh KTP, urus KTP berapa hari, kalau boleh berapa jam selesai. Kalau surat komplit tidak boleh tunggu hari. Iya. Kalau boleh langsung selesai hari itu juga. Izin-izin usaha. Dan kita tidak boleh mempersulit, harus mempermudah membuka diri untuk semua investor yang ingin datang berusaha di Kabupaten Belu, silakan datang di situ. Dan satu yang belum selesai saya bangun, kalau boleh seperti drive-thru. Ya. Seperti di kota-kota besar. Iya, Ya, drive-thru seperti kalau kita ke McD, Kentucky, McD saja bikin drive-thru bisa. Kenapa pemerintah tidak bisa bikin drive-thru untuk dia punya masyarakatnya kan? Iya. Ya, ya, harusnya bisa. Tetapi belum selesai. Yang punya masa sudah selesai. Jadi saya titipkan pada pemimpin yang akan datang, siapapun dia. Masih ada satu di Plaza Perizinan, drive-thru yang belum ada. Selesaikan drive-thru. Selesaikan drive-thru ya. Iya. Drive-thru itu berarti lebih cepat. Lebih cepat, wah luar biasa. Iya. Seperti McD. Gagasannya luar biasa, Kak. Idenya tuh Kalau cemerlang drive-thru sekali. biasanya kan fast food kan. Iya. Kalau ini apa ya? Perizinan
Fast perizinan. pas perizinan. Iya. Oke. Kilat. Super kilat. Pas foto kilat. Iya. Pokoknya layanan ekspres lah. Ekspres. Seperti itu. Iya Pak. Jadi mungkin karena hal-hal ini sehingga manajemen dalam kepemimpinan Bapak akhirnya mungkin kita mengkaji sedikit itu mendapatkan WTP. Memang tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal WTP itu Pak. Itu bukan sebuah prestasi kalau menurut Bapak gitu. Ya memang betul, waktu saya menjabat belum WTP. Setelah 1 tahun saya melihat, saya menanyakan ke staf yang ada, ini apa itu WTP, kenapa harus WTP. Jadi mereka menjelaskan, oh ini kinerja kita seperti ini. Oke, kamu laksanakan sesuai petunjuk. Dan ini bukan prestasi. Ya, dan ini saya juga berterima kasih karena harusnya setiap kita dapat amanah dari rakyat, ini yang kita kerjakan. Mal pelayanan publik, ini semua pencatatan. Ini kan pencatatan keuangan secara teratur saja. Ya, jadi diperiksa oleh BPK, oh ini semua dicatat secara teratur. Makanya BPK memberikan penilaian. Ya, bukan prestasi. Itu akibat dari prestasi yang sangat luar biasa, dan ini yang kami kerja dengan hati membuahkan hasil. Iya. Kerja dengan hati. Itu yang tadi akhirnya keluar ya Kak. Tadi kan bilang bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Pak Willy ini kan dikenal sebagai seorang pemimpin yang unik. Dia tidak hanya unik tapi juga bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Nah itu tagline-nya beliau kan. Dan ini kita bekerja dengan hati, kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Setuju Pak. Setuju. Nah karena ini kan Bapak lagi ikut kontestasi, iya atau Pak? Saya melayani masyarakat secara baik, ada plaza perizinan. Ini kan bekerja dengan hati, melihat masyarakat itu kita harus melayani. Responnya cepat. Responnya baik, pemerintah pusat memberikan semacam reward, prestasi. Oh ini terbaik ini ya. Sedikit bangga juga. Jadi karena latar belakang, karena memang mau melayani, istilahnya tadi kan di awal Pak Willy bilang kita sebagai pemimpin itu jadi pelayan masyarakat ya. Jadi bekerja dengan hati pasti membuahkan hasil yang baik juga ya. Nah itu memang sejalan dengan tagline atau slogan yang dibawa, yaitu bekerja dengan hati. Nah ini kan kebetulan Bapak kan masuk kontestasi. Nah kita mau tahu ini ya, mungkin pemirsa juga harus tahu, karena ini kan kita mengupas gagasan dari Bapak Willy ini. Nah untuk kita tahu gagasan seperti apa, track recordnya bagaimana, supaya teman-teman yang menonton punya alasan kenapa saya harus pilih beliau ya. Tadi kita udah cerita banyak tuh ya, tenor dan lain-lain, nggak bakalan kita ulang lagi. Tapi kita ingin tanya Bapak, maju dari Partai Demokrat di dapil berapa Pak? Saya dapil 2 NTT Partai Demokrat. Dan saya sudah keliling semua. Semua daerah, dapil. Semua kabupaten, 12 kabupaten, keliling sampai untuk daratan timur, seluruh desa sudah saya jangkau, hampir seluruh desa. Di sebagian di Sumba sudah saya jangkau, Rote, Sabu sudah saya jangkau. Kenapa saya harus keliling? Karena saya harus tahu persis wilayah-wilayah yang menjadi memilih saya. Saya mewakili mereka. Mereka punya kondisi seperti apa? Ampoang seperti bagaimana? Yang di Oipoli, Ampoang Barat Daya, ini daerah-daerah yang sulit. Kami sudah pergi dan pulau terakhir kena banjir. Tapi aman ya. Dan ini saya juga berpikir bahwa mereka betul-betul sangat terisolir kalau pada saat banjir. Dan saya berpikir, waduh ini kalau kita tinggal di daerah-daerah itu bagaimana kalau banjir hujan 1 minggu
kita putus hubungan dengan dunia luar. Iya, iya. Berarti secara tidak langsung dengan turun Bapak sudah tahu apa yang mau Bapak kerjakan untuk daerah-daerah itu ya Pak. Ini menyerap aspirasi, Iya, aspirasi, ya kan betul. gitu. Dan Bapak nomor urut 3 ya. Ya, di Nomor urut 3 Dapil NTT 2 Pulau Timur, Sumba, Rote Rote, dan Sabu. dan Sabu. Dan tadi kan Bapak bilang, Bapak harus pergi semua kan? Iya. Nah, ini keren. Bukan balihonya yang pergi, orangnya pun pergi. Kan baliho kan nggak bisa nyerap inspirasi. Iya, betul sekali. Baliho nggak bisa menyerap Aspirasi aspirasi. masyarakat. Kan Ya, politik intinya itu keliling. betul, politik itu kan mata ketemu mata, hati ketemu hati. Hati ketemu hati. Saya setuju. Saya juga tidur. Iya. Ya, Kalau tidak pergi pagi, pulang sore. Oh ya. Jadi pergi bawa baju 1 minggu, kami tidur di masyarakat. Ya tidak ada hotel, tidak ada rumah makan, jadi makan seperti mereka, tidur seperti mereka, kita merasakan kehidupan sesungguhnya ada di situ. Ada di situ. Dan terakhir kita harus berterima kasih bahwa Tuhan memberikan karunia yang sangat besar pada kita. Jadi setelah kita berhidup dengan masyarakat-masyarakat yang ini, kita tahu bagaimana mereka Yes. merasakan kehidupan yang sesungguhnya ada di situ. Iya. Nah, Ya. ini kan Bapak kan lagi Bapak ini kita lagi cegat ya ceritanya. Iya. Kita lagi cegat dan hari ini agendanya nih mau kemana Pak? Selesai dari sini Bapak mau kemana lagi nih? Ini kelihatannya capek sebetulnya nih. Saya juga tidak tahu energi datang dari mana. Iya. Nah, rasanya tiap hari saya keliling tidak capek-capek. Tadi malam saya pulang sampai di sini dari Amabi Oiveto Timur. Saya pulang sampai di sini jam 11, jam 12 pagi. Ini harusnya pergi lagi ke sana karena ada beberapa tempat belum saya kunjungi. Jadi Amabi Oiveto Timur. Iya. Hari ini saya akan Hari ke ini sana. akan ke sana Pak ya. Berarti terima kasih banyak ya Bapak sudah menyempatkan waktu di Iya. tengah-tengah kesibukan untuk hadir di podcast kami di Politik Betul. Gagasan. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Kan banyak nih calon-calon anggota legislatif untuk DPR RI. Dari NTT juga banyak. Kira-kira bagaimana sih cara Bapak wilayah untuk meyakinkan anak-anak muda, terkhususnya sekarang kan lebih banyak anak muda. bonus demografi Demos- Pak Willy. Iya betul. Bagaimana Bapak Willy meyakinkan anak muda untuk mau memilih Bapak? Kira-kira apa sih? Kenapa harus pilih Bapak Willy Lai? Misalnya begitu? kenapa harus pilih Pak Willy Lai atau bagaimana bagaimana kita memilih pemimpin? Iya, gitu. bagaimana kita memilih wakil rakyat itu seperti apa? Karakteristiknya lah, kriterianya lah Pak. Ya, begini. Untuk anak muda ya, kebetulan saya selalu nongkrong dengan mereka. Ya, waktu pada saat jadi bupati, saya banyak bikin event. Banyak bikin event seperti off-road, Iya. road race dan Road lain race. sebagainya, pertandingan bola kaki, bola volley, bahkan sampai ke tinju. Ya, dan saya kebetulan juga hobi olahraga, ya, trekking, dan ini juga sambil berlatih trekking karena nanti bulan Februari, 26 Februari, saya ingin menunjukkan pada anak muda, bukan mau pamer kehebatan, bahwa usia tidak menghalangi seseorang untuk melakukan apa saja. Sekarang juga saya berlatih karena 26 Februari saya sudah jadwalkan untuk trekking ke base camp, Everest Base Camp Everest Base Camp Iya. itu di negara di Nepal. Di Nepal, ya, Everest Wow. itu, ya. Supiko belum? Belum. Bapak gitu. Jadi anak muda tidak perlu ragu pilih saya karena saya juga sangat memahami kalian. Iya. betul. Jiwa muda, Iya. hadir di anak-anak muda. Iya. Karena kan ada videonya Bapak juga dengan teman-teman itu banyak. Dan saya juga sering
kami duduk melingkar dengan anak muda. Anak muda mengerti istilahnya. Iya, kan sekalian mendengar aspirasi dari orang-orang muda atau Pak, jadi harus terlibat langsung dengan anak muda. Kalau tidak terlibat, bagaimana kita mau tahu kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan anak muda? Sedikit informasi itu Bab Tua juga ada bantu pakai macam hot mix. Nah, ada anak muda yang bisa gunting rambut pun Bapak ini bantu untuk buka barbershopnya dilatih malah. Luar biasa. Mama juga dilatih, dan yang Bapak kasih kepelatihan itu salah satu beta punya keluarga yang di Selutiga, dia menjahit. Oke. Iya, Jadi luar ada biasa. latihan menjahit dan lain sebagainya. Yang saya lihat begini, ini anak muda banyak yang pada saat itu juga mungkin sekarang ya, anak muda mereka belum mau banyak terlibat di sektor-sektor usaha real. Iya. Saya menawarkan jasa potong rambut, barbershop. Barbershop ya. Tidak ada yang mau. Terus saya berpikir, oh ini saya salah omong. Kalian mau gaji 3 juta satu hari, kami mau. Angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Saya daftar. Nanti saya kasih kalian gaji 3 juta per hari. Daftar habis, saya panggil kadis, kasih mereka kursus ini gunting rambut. Ini bilang kasih kami gaji, tidak. Lewat kursus ini, saya jelaskan lewat kursus ini satu kali potong rambut 20.000 rupiah. Kalau satu hari yang datang 5 orang, berarti kan ada 100.000. Kalau 1 bulan dapat berapa? 1 bulan 30 hari itu 30 hari. Kan, wirausaha kerja tidak ada hari Minggu, tidak ada hari libur. Tutup kecuali Di gereja atau di di gereja sholat. atau di sholat dan lain sebagainya. Habis pulang itu kan usaha lagi. Oh betul juga ya. Setelah mereka kursus, datang terima kasih. Bapak kami bukan dapat 3 juta saja, kan bisa kadang-kadang dapat 4 juta, kadang-kadang lebih. Makanya barbershop itu saya lihat tumbuh subur dari Belu menjamur sampai ke Kupang. Itu saya kalau tidak salah, ya saya tidak klaim, Iya. tapi saya rasa ini salah satu efek yang dari Belu. Dan saya begitu sampai di baru-baru saya ke Kapan, dia tuh di Kapan juga ada barbershop. 7-8 tahun yang lalu di Kapan saya yakin tidak ada. Iya. Ya, saya datang di tempat yang kecil, di Oi Ekam juga ada barbershop. Saya juga kaget, Oi Ekam ada barbershop. Ya, di Oinasi yang saya belum ketemu ada baru. Kayaknya harus buka lagi. Luar biasa ya. Jadi kan biasa kalau kita lihat di media sosial tuh kalau mau bantu orang jangan langsung kasih yang dia butuhkan, tapi dengan keahlian itu Jadi sudah kasih bisa dia banget. pancing. Iya. Jadi jangan disuapin, suapin terus. Jadi kasih dia pancing, ajar bagaimana dia memancing. Iya betul. Iya, supaya dia jadi SDM yang tangguh, supaya tidak tinggal di Pondok Mertua Indah tadi waktu cerita itu. Iya. Jadi begini, saya berpikir, saya lihat ini, saya lihat orang dari Jawa datang buka pangkas rambut. Mereka datang kan naik pesawat. Iya. Di sini tidur di kos, harus sewa kos. Kenapa kita anak muda sana mau? Punya rumah sendiri. Ya, dan sebetulnya masih banyak. Ya, masih banyak yang kita bisa kerjakan. Iya. Tapi karena waktu kita cerita tidak selesai. Iya. Saya punya banyak gagasan sekali untuk anak muda, dan saya bersedia diundang anak muda untuk kita berbagi cerita. Iya. Kebetulan saya punya hobi macam-macam. Hobi macam-macam, jadi banyak pengalaman hidup Iya. yang bisa saya bagikan untuk Siap. semua. Nah ini karena kesibukan Bapak harus jalan lagi. Ini segmen terakhir. Ada pertanyaan di segmen terakhir nih. Apakah Intan? Harapan. Nah, Kira-kira harapan Bapak Willy Lai maju untuk menjadi wakil rakyat
khususnya daerah NTT begitu. Kira-kira apa yang mau Bapak bawa begitu ke Senayan? Iya. Jadi begini, saya belum mimpi terlalu jauh sampai di situ. Tahap pertama, saya hanya hari ini mungkin bagi saudara, kakak adik semua, bapak mama yang sempat menonton atau mendengar podcast ini, saya mohon dukungan dari kita semua. Pilih saya, Willy Broduslai, nomor urut 3 di Partai Demokrat, Dapil 2. Ya, jadi kalau kita sudah jadi, pasti banyak yang kita bisa kerjakan. Daripada saya bicara saya mau kerja ini, kerja itu, terakhir soalnya ada yang pilih beta yang bicara lucu. Jadi jangan terlalu banyak janji. Ya, tapi berikan bukti. Berikan bukti dan beliau akan bekerja dengan hati. Iya. Oke. Dia tidak perlu ragukan lagi kalau untuk mau pilih Bapak Willy lain, tidak perlu ragukan karena rekam jejak sudah jelas. Betul. Sebagai bupati banyak yang sudah dikerjakan. Iya. Jangan ragu datang di TPS. Iya, Iya. tanggal 14 itu teman-teman jangan ragu, jangan jadi golput karena satu suara itu sangat penting. Dan oke, dari podcast ini kami sudah mengupas gagasan dari salah satu politisi yaitu Bapak Willy Lai ya, dan politik itu harus dengan gagasan. Iya. Tidak hanya ini kalau omong-omong. Tidak hanya omong-omong aja gitu ya. Jadi Iya. tidak hanya omong-omong tapi harus dengan gagasan, dengan bukti dan rekam jejak Oke. yang jelas. Dari yang kami lihat di media ada website dari sahabat Bapak Willy yaitu Sahabat Willy Lai. Mungkin teman-teman ingin melihat rekam jejak dari beliau, silakan, dan tentukan pilihan Anda. Lihat orang yang punya gagasan dan rekam jejak yang jelas dan juga yang berpengalaman sehingga tidak meraba-raba lagi. Oke, saya Edri, Dan saya Intan. kami pamit undur diri dan thank you so much Bapak Willy Lai. Sampai ketemu lagi. Henry dan Intan. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya. Kesempatan pada hari ini.